Langit pagi itu tak terlalu cerah, tapi juga tak mendung. Seperti perasaan cinta yang sulit dijelaskan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap secarik kertas di tangannya. Sepenggal puisi baru, masih mentah, masih belum terasa pas, dan kata pun mengalir, mencari rumahnya yang abadi. Di balik raut wajahmu, cinta menarik napas panjang. Ia menyukai kata-kata. Ia menyukai bagaimana sebuah kalimat sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang indah dan menusuk hati. Tapi pagi itu, puisinya terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan tempatnya. Ibunya memanggil dari dapur, dan cinta bergegas turun. Seperti biasa, ia sedikit terlambat, bukan karena sengaja, tapi karena pikirannya seringkali melayang jauh ke dunia puisi, ke lembar-lembar majalah dinding sekolah, ke dunia kecil tempat ia merasa bisa bernapas lebih leluasa. Di sekolah, cinta bukan sekadar siswi biasa. Ia populer tapi bukan karena kecantikannya semata. Ia karismatik, percaya diri, dan punya geng sahabat yang solid. Alia, Carmen, Maura, dan Milly, mereka berlima seperti jantung kehidupan SMA itu. Di antara mereka, cinta bisa menjadi diri sendiri. Setidaknya, begitu pikirnya. Lo lihat nggak? Si Rangga itu makin aneh aja deh, komentar Maura saat mereka sedang berkumpul di taman sekolah. Cinta melirik sekilas ke arah sudut taman, tempat Rangga duduk sendirian sambil membaca buku yang tampaknya sudah usang. Rangga, nama itu asing sekaligus menarik. Ia berbeda, tak pernah peduli pada keramaian, tak tertarik pada popularitas. Seseorang yang tampaknya hidup di dunia yang tak kasat mata bagi siswa lain. Cinta menahan senyum kecil. Ia tidak menjawab komentar Maura, hanya kembali pada naskah puisi yang sedang ia edit untuk majalah dinding. Ia adalah ketua redaksi, dan hari itu, salah satu puisi yang masuk membuatnya berhenti. Puisinya kuat, kalimat-kalimatnya dalam dan menggugah, tanpa nama penulis yang jelas. Hanya sebuah inisial kecil di sudut bawah. R. Puisi ini beda, gumam cinta sambil memutar-mutar pulpen di jemarinya. Tak butuh waktu lama bagi ia dan redaksi untuk menyelidiki siapa penulisnya. Dan saat mereka tahu bahwa R itu adalah Rangga, semua jadi membingungkan sekaligus menarik. Yang bener, lo mau wawancara dia? Tanya Alia dengan nada tak percaya. Dia tuh antisosial, Sin. Tapi cinta sudah memutuskan. Bukan karena penasaran semata, tapi karena ada sesuatu dalam puisi itu, dalam kata-kata. Itu yang membuatnya merasa dipanggil. Perpustakaan sekolah itu sepi. Bahkan suara detik jam pun terdengar jelas di sela-sela keheningan. Di antara rak-rak buku yang tinggi dan berjajar rapi, ada satu sosok yang begitu akrab dengan kesendirian. Rangga. Ia duduk di pojok ruangan, membenamkan diri dalam buku filsafat tua yang tebal dan berdebu. Dunia di luar tak banyak berarti baginya. Ia memilih untuk hidup dalam halaman demi halaman, dalam pemikiran-pemikiran orang yang sudah lama mati. Mungkin karena di sana, ia bisa merasa lebih dimengerti. Saat cinta melangkah masuk ke perpustakaan, langkahnya ragu. Ia bukan tak terbiasa dengan orang, tapi mendekati seseorang seperti Rangga yang dikenal jutek, dingin, dan tertutup adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Cinta mendekat, membawa map berisi naskah majalah dinding. Ia menarik kursi di hadapan Rangga. Rangga, kan? Tanyanya, membuka percakapan. Rangga mengangkat wajah perlahan, pandangannya tajam, tapi tidak menghakimi, hanya datar. Sahutnya singkat. Aku cinta, dari redaksi majalah dinding sekolah. Puisimu yang masuk minggu lalu. Bagus banget. Kami semua sepakat buat menampilkannya. Rangga mengangguk kecil. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih. Gue mau wawancara kamu buat edisi berikutnya. Lanjut cinta. Mencoba menjaga nada suaranya tetap santai. Rangga menutup bukunya pelan,
menatap langsung ke mata Cinta. "Kenapa?" tanyanya. "Kenapa harus diwawancara?" Cinta sedikit terkejut. "Ya, karena puisi kamu bagus. Kami pikir pembaca perlu tahu siapa di baliknya. Kenapa nggak cukup dengan puisinya aja?" Tukas Rangga. "Kenapa harus orangnya juga?" Pertanyaan itu menusuk. Cinta tak langsung menjawab. Rangga tidak marah, tapi ia menantang. Ia memaksa orang untuk berpikir 2 kali sebelum bicara. "Karena pembaca ingin tahu," jawab Cinta akhirnya. "Dan sebagai redaksi, itu bagian dari kerja kami." Rangga terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Gue nggak butuh tampil. Kalau mau, silakan muat puisinya. Tapi tanpa nama juga nggak apa-apa." Cinta menarik napas dalam-dalam. Ini tidak berjalan sesuai harapan. Tapi ada sesuatu dalam cara Rangga bicara, dalam ketegasannya, yang membuat Cinta justru makin tertarik. Ia berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. "Kalau gitu, boleh gua tahu kenapa lo nulis puisi?" tanyanya. Kali ini lebih lembut, bukan sebagai redaksi, tapi sebagai seseorang yang sema-sema mencintai kata-kata. Rangga menatapnya sesaat, lalu menjawab tanpa ekspresi. "Karena itu, satu-satunya cara gue bisa ngomong tanpa diganggu." Jawaban itu membuat Cinta bungkam. Di dalam kalimat yang sederhana itu, ia menangkap sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin selama ini Rangga simpan sendiri. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dihindari oleh keduanya. Sebuah percikan kecil, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membakar pelen-pelen tembok yang selama ini mereka bangun. Hari-hari berlalu, tapi percakapan di perpustakaan itu terus terputar di kepala Cinta. Setiap ia menatap layar laptop, menulis ulang puisi, atau menyusun rubrik majalah dinding, bayangan Rangga muncul. Kalimat-kalimatnya, pandangannya yang tenang tapi tajam, dan puisinya yang masih terasa seperti gema di ruang pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, berpura-pura bahwa semua berjalan seperti biasa. Tapi sesuatu telah bergeser, dan Rangga tetap seperti biasa. Pendiam, dingin, tapi kini kadang ia menatap Cinta lebih lama dari sekadar tatapan biasa. Kadang ia muncul di tempat yang tak terduga di taman, di ruang baca, atau berdiri diam di depan papan pengumuman. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi tak pernah benar-benar terucap. Sementara itu, sahabat-sahabat Cinta mulai merasa ada yang berubah, dan mereka tidak senang. "Lo kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Carmen saat mereka sedang duduk di kantin. "Sibuk banget sama majalah dinding. Padahal biasanya kita rem-rem latihan nari, kumpul, apa kek." Cinta hanya tersenyum tipis. "Lagi banyak deadline aja." "Cuma deadline? Atau karena cowok aneh itu?" potong Maura cepat, dengan nada setengah bercanda tapi penuh sindiran. Si Rangga. Semua mata menoleh ke Cinta. Bahkan Mili yang biasanya polos dan tak terlalu peka ikut memandanginya dengan ragu. Cinta terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ia sendiri belum tahu pasti perasaannya. Ia belum yakin apakah ini benar-benar tentang Rangga atau tentang dirinya sendiri yang sedang menemukan sesuatu yang baru, yang lain. "Aku cuma lagi pengen sendiri kadang-kadang," jawabnya pelan. Itu aja. Tapi keheningan yang mengikuti jawaban itu berbicara lebih keras dari apapun. Beberapa hari kemudian, Cinta kembali bertemu dengan Rangga. Tanpa rencana, tanpa janji. Ia sedang mengambil buku di perpustakaan. Ketika suara pelan itu memecah keheningan. "Gue udah baca puisi lo yang dimuat bulan lalu," ucap Rangga. Cinta menoleh, sedikit kaget, sedikit canggung. "Iya, lo nulis pakai rasa, tapi kadang terlalu takut buat jujur." Kata-kata itu membuat Cinta terdiam, bukan karena marah, tapi karena ia tahu itu benar. "Gue nggak takut," balasnya akhirnya. Rangga mengangguk. "Bukan takut
sama kata-katanya, tapi takut sama apa yang terjadi kalau kata-kata itu lo ucapin ke orang yang lo sayang. Cinta menatap Rangga dalam. Ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuat dunia sekeliling terasa lebih lambat. Seolah waktu memberi mereka ruang untuk saling mendengar lebih dalam. Gue juga nggak tahu harus ngomong apa ke lo. Kadang, ucap Cinta pelan. Kita nggak perlu ngomong semuanya, sahut Rangga. Kadang cukup dengan diem, tapi ngerti. Dan di situ, tanpa mereka sadari, jarak yang tadinya terasa jauh mulai mengabur. Bukan menghilang, tapi berubah jadi ruang yang mereka isi perlahan-lahan. Namun, dunia tak diam. Sahabat-sahabat Cinta masih memperhatikan dari jauh, dan mereka merasa ditinggalkan. Beberapa hari belakangan ini terasa seperti mimpi yang tak jelas ujungnya bagi Cinta. Ia seperti sedang melangkah di lorong yang penuh kabut, kadang merasa hangat, kadang merasa hilang arah. Rangga mulai muncul lebih sering, tanpa banyak kata. Kadang hanya dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Kadang dengan sebuah buku di tangan yang diam-diam ia selipkan ke meja. Cinta di perpustakaan dengan catatan kecil di dalamnya. Namun justru ketika hati Cinta mulai terbuka, sesuatu yang lain mulai runtuh ikatan persahabatannya. Alia, sahabat terdekatnya, yang selama ini selalu jadi tempat berlabuh. Alia yang ceria, yang peduli, yang selalu mendengarkan, kini jadi yang paling diam, paling menjauh. Bahkan tatapan matanya berubah bukan karena benci, tapi karena kecewa. Kamu berubah, Sin. Suara Alia bergetar saat mereka akhirnya bicara. Di depan rumah Alia, di malam yang sunyi, Cinta menatapnya, merasa bersalah tanpa tahu harus berkata apa. Dulu kita selalu cerita apa aja. Sekarang, kamu kayak orang asing. Kita semua ngerasa kehilangan kamu. Cinta menggigit bibirnya. Aku nggak bermaksud ninggalin kalian, Lai. Aku cuma lagi bingung. Ada banyak yang aku pikirin. Aku juga, jawab Alia pelan. Tapi, aku nggak punya Rangga buat dengerin aku. Kalimat itu menusuk. Cinta terpaku. Ia baru sadar betapa dalam luka yang ia buat bukan karena kehadiran Rangga, tapi karena ia berhenti hadir untuk orang-orang yang selalu ada untuknya. Hari itu, semuanya berubah. Cinta mendapat kabar dari mamanya Rangga, lelaki itu akan pergi. Ayahnya mengajak Rangga pindah ke New York. Dan mereka akan berangkat besok pagi, tanpa perpisahan, tanpa penjelasan. Cinta terdiam cukup lama, mencoba mencerna kata-kata itu. Hatinya mendadak kosong, seperti kertas putih yang kehilangan puisinya. Di malam yang sama, ia datang ke rumah Rangga, tapi lelaki itu bersikap dingin, seperti menolak kedekatan yang sudah terlanjur tumbuh di antara mereka. Lo harus balik ke dunia lo, Sin. Ucap Rangga, teman-teman lo, sahabat lo, itu semua lebih penting dari ini. Ini, Cinta mengulang. Apa maksud kamu ini? Kamu pikir ini cuma permainan buat aku? Rangga menatapnya lama, tapi tak menjawab. Lalu ia menutup pintu. Tanpa kata perpisahan, Cinta pulang dalam hujan. Air mata dan air langit menyatu. Ia merasa hancur, tapi ia tidak tahu. Di balik pintu itu, Rangga juga sedang berjuang menahan air matanya. Ia pergi bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak punya pilihan. Malam itu, semuanya seperti selesai. Tapi pagi harinya, Cinta terbangun dengan rasa yang aneh. Ia melihat kembali buku yang pernah Rangga beri. Di dalamnya terselip puisi. Puisi yang belum pernah ia baca. Perjalanan adalah menemukan yang belum pernah dicari. Dan kamu adalah kejutan yang tak pernah kuduga. Tapi kuharap tak pernah selesai. Cinta tahu ia tidak bisa membiarkan Rangga pergi begitu saja. Tidak tanpa kata. Tidak tanpa perasaan yang tersampaikan. Ia berlari, menyusuri lorong rumah, naik ke mobil, menembus kemacetan, menerobos lampu merah, menuju
satu tempat bandara. Apakah ia terlambat? Apakah Rangga sudah lepas landas? Langkah-langkahnya di bandara seperti dentuman. Nafasnya berat, matanya liar, mencari satu sosok di antara kerumunan. Dan di sana, di dekat pintu keberangkatan, ia melihatnya. Rangga dengan ransel di punggung dan paspor di tangan. "Rangga!" teriaknya. Rangga menoleh, kaget, terdiam. Waktu berhenti sejenak di antara mereka. Cinta mendekat. Dadanya berdegup keras. Tak ada naskah. Tak ada naskah. Tak ada rencana. Hanya perasaan. "Aku cuma mau bilang," ucapnya dengan napas tersengal. "Kamu salah. Ini bukan cuma tentang tumen-men atau puisi atau sekolah. Ini tentang kita. Dan aku nggak mau kamu pergi sebelum tahu itu." Rangga menatapnya lama, lalu mendekat. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Cinta pelan. "Gue juga nggak bisa jauh dari lo, Sin," katanya. "Akhirnya, gue cuma takut." Cinta menggeleng. "Kita sama-sama takut, tapi kita bisa milih buat tetap di sini, di rasa ini." Dan di sana, di antara suara pengumuman keberangkatan dan langkah kaki penumpang, mereka saling menggenggam dalam hening yang penuh makna. Sebuah pelukan singkat, sebuah pengakuan yang terlambat, tapi masih cukup. Hari itu, Rangga pergi, tapi tidak seperti yang dibayangkan Cinta. Sebelumnya tidak seperti kepergian yang sunyi dan menyakitkan. Kali ini, kepergian itu membawa bekas yang manis. Pelukan terakhir, tatapan mata yang menyimpan janji, dan kata-kata yang cukup untuk menahan luka yang akan datang. Setelah Rangga naik ke pesawat, Cinta hanya berdiri di balik kaca besar ruang tunggu bandara. Ia melihat ke arah landasan. Meskipun tahu ia takkan bisa melihat Rangga lagi dari sana, tapi ia tetap berdiri. Lama, diam, dengan mata yang kosong dan dada yang penuh. Di tangannya masih tergenggam buku milik Rangga, buku puisi tua yang sebelumnya ia pikir tak penting, tapi kini terasa seperti peninggalan paling berharga. Dan di dalamnya terselip satu kertas kecil, satu puisi terakhir. Puisi terakhir. "Bila aku pergi, jangan simpan rindu itu dalam lemari, karena ia akan berdebu dan mati pelan-pelan. Buka saja jendelamu, biarkan angin membawanya padaku, karena aku juga menyimpan rindu di balik bayangmu yang tinggal di dadaku." Cinta membaca bait itu pelan-pelan. Setiap katanya seperti bicara langsung padanya, seperti suara Rangga yang masih tertinggal di telinganya. Ia tak menangis, tapi matanya basah. Beberapa hari setelah kepergian Rangga, semuanya terasa sepi, tapi perlahan-lahan ia kembali bukan sebagai Cinta yang dulu, tapi sebagai Cinta yang telah berubah, yang telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dihapuskan. Ia mulai menulis lagi, tapi kini puisinya berbeda. Tidak hanya indah, tapi juga jujur. Tidak hanya puitis, tapi juga penuh rasa. Sahabat-sahabatnya pun kembali mendekat. Awalnya canggung, tapi Cinta tahu pertemanan sejati tidak hancur hanya karena sebuah jeda. Ia bicara pada mereka, minta maaf, dan mereka memaafkan. Karena pada akhirnya mereka tahu Cinta tetap cinta. Hanya hatinya yang kini tumbuh lebih dalam. Bulan berlalu, tahun berganti. Cinta berdiri di perpustakaan sekolah, tempat segalanya dimulai. Ia menyentuh meja yang dulu jadi tempat Rangga duduk, membuka halaman buku yang dulu mereka baca bersama. Dan di sana, di sudut rak tua itu, ia menemukan sesuatu. Bukan buku, bukan surat, hanya dirinya sendiri yang lebih utuh, lebih kuat, dan tak lagi takut menulis apa yang benar-benar ia rasakan. Lalu ia membuka buku catatannya dan menulis, "Puisi baru, ada apa dengan cinta? Katamu begitu dulu,
Kini, aku tahu, bukan cinta yang perlu dipertanyakan, tapi keberanian untuk tinggal di dalamnya. Meski tak selalu bersama. Tamat.